malam semua. Hari ini aku dapat isyarah dan aku juga masih batuk. Lama banget belum sembuh dan kemarin ada yang doain aku semoga masuk penjara sama seperti Pak Panji Gumilang dan macam-macam ngomongnya. Dan kalau aku mau jelasin, aku kayak gini itu karena aku itu juga nggak minta sama Tuhan, cuman aku punya kelebihan itu adalah juga dari warisan dari mbah-mbahku dulu, dari nenek moyangku dulu, dari pihak bapakku. Bapakku itu perpaduan antara Jawa Tengah dan Jawa Barat. Bapakku itu suka wayang dan bisa bikin wayang. Jadi darahnya itu walaupun agamanya Islam kuat, tapi dia itu gak ninggalin adat budayanya sebagai orang Jawa. Itu yang mengalir ke darah saya. Dan dari pihak ibu, saya mewarisi yang namanya kejawen, keyakinan dari pihak ibuku yang campur antara Jawa Tengah, Jawa Timur. Jadi dari pihak ibu, nenek moyangku, mbah-mbahku dulu itu yang ada yang berkeyakinan beragama Hindu, beragama Buddha, sama seperti dari pihak bapakku. Jadi dari mereka itulah turun ke diriku ini. Jadi kalau aku punya kelebihan ya sama seperti mereka. Karena apa? Karena walaupun saya beragama Islam kayak mbah-mbahku, saya tetap menjunjung tinggi nilai budaya spiritual asli Nusantara, asli tanah Jawa. Itu udah bagian takdirku, bagian kodratku yang gak bisa aku lepaskan. Namanya itu pasrah marang Gusti Allah. Ibadah paling tinggi nilainya itu pasrah sumende marang Gusti Allah. Kayak nenek moyang kita dulu. Makanya nenek moyang kita dulu hidupnya sederhana. Sampai anak 8-10 cuman jadi petani, tapi mereka mampu menghidupi, mampu hidup makmur. Karena apa? Karena mereka memasrahkan hidupnya sama Gusti Allah. Itu bedanya kita sama mereka dulu. Kalau kita sekarang ini, kita baru dikasih miskin, baru dikasih hidup susah, kita udah cari satu penglaris lah, nyari dukun, nyari ulama, nyari kiai. Untuk apa? Untuk gak mau miskin, gak mau pangkat rendah. Jadi kita itu ibaratnya nyogok sama yang kadang-kadang kita itu minta doanya itu sama mereka dikasih bantuan jin. Yang jinnya itu disuruh jagain rumah kita, suruh jadi penglaris. Jadi kita itu zolim gak cuma sesama manusia, tapi zolim juga sama makhluk halus, makhluknya ciptaan Allah. Itu yang manusia lupa. Manusia juga kalau sekarang sedekah itu karena apa? Karena merasa dirinya lebih baik dari orang lain. Yang kalian salah itu, kalau kita mau ngasih ke orang itu karena Allah memberikan rezeki sama kita, ada haknya orang lain di dalam diri kita. Itu yang perlu diubah, itu mindset kita, hati kita. Kalau kemarin kita berpikirnya kita lebih baik, lebih mulia, orang lain di bawah, kita ubah sekarang. Kita harus berguna untuk orang lain. Apa yang ada pada kita ini titipan dari Tuhan. Mau itu ilmu, mau itu harta, mau itu kekuasaan, yang sama kita ini adalah untuk orang lain. Kalau jadi pemimpin ya jadi orang yang amanah, bukan yang suka korupsi, suka omong atau good looking, tapi nipu rakyatnya sengsara, yang kita enak ongkang-ongkang. Allah itu gak minta dibikinkan masjid yang megah-megah, tapi rakyatnya sengsara.
Rakyatnya cuman hidup ngarepin bantuan beras, bantuan ini itu. Tapi pekerjaan langka, harus keluar negeri cari nafkah. Yang harus diubah itu mindset kita, hati kita. Kita harus mikir 10 tahun ke depan, bukan hanya sekarang aja. Gak kira Jokowi, gak kira Prabowo, gak kira Anies, gak kira Ganjar, sama aja. Ujung-ujungnya rakyat yang sengsara. Minoritas aja mau berdoa susah, mau mendirikan tempat ibadah, kelenteng, gereja aja dipersulit. Gimana mau jadi pemimpin yang bisa mengayomi rakyatnya kalau masalah berdoa, ibadah sama Tuhan aja itu enggak bisa lancar. Mau jadi pemimpin yang benar-benar yang bisa mengayomi rakyatnya agar rakyatnya itu hidupnya makmur. Bukan mentingin yang di atas itu udah kaya raya. Seharusnya mereka udah kaya, duitnya disumbangin buat rakyatnya. Bukan makin numpukin harta yang rakyatnya ujung-ujungnya cuman kasih beras, kasih minyak, kasih ini. Diem. Mindsetnya itu yang diubah. Gimana Cina itu jadi negara maju, bagaimana India udah sampai ke bulan, bagaimana Rusia jadi negara yang kuat. Itu karena mereka mampu melindungi rakyatnya. Yang minoritas itu dilindungi pakai undang-undang. Contohnya saya lihat tuh orang muslim-muslim di di Cina, di Rusia. Mereka dilindungi undang-undang, mereka bebas beribadah walaupun mereka minoritas. Lah di Indonesia mayoritas Islam tapi zolimnya minta ampun. Orang lain cuma mau berdoa aja harus sembah sujud dulu minta ke yang Islam. Ajaran mana yang menghalalkan manusia, menzolimi manusia? Ajaran mana? Allah apa mengajarin manusia itu tuh zolim ke manusia lain? Di Islam itu ada hablum minallah, hablum minan nas, hablum minal alam. Memanusiakan manusia, hubungan manusia dengan alam semesta, hubungan manusia sama Tuhan. Ada 3 itu kuncinya di Islam. Masa Islam kayak gitu aja lupa? Bangsa lain udah mengasihi hewan, mengasihi tumbuh-tumbuhan. Lah kok orang Indonesia memanusiakan manusia aja nggak bisa? Orang mau berdoa, mau bikin kelenteng aja, mau bikin gereja aja harus sembah sujud. Kalian itu makhluk manusia apa makhluk iblis coba? Saya kalau cuma dibilang sesat, mau dimasukin ke penjara itu udah biasa. Tapi ayo kita itu memperbaiki diri. Orang lain udah sampai ke bulan. Orang lain udah pinternya rahmat sama dikasih Tuhan itu udah melimpah ruah. Kalian memanusiakan manusia aja belum bisa. Apalagi mau mengasihi binatang, tumbuh-tumbuhan, alam sekitarmu. Wong jin aja kalian zolimi. Kalian jadikan jimat, jadikan perantara sebagai santet pengasihan dan sebagainya. Kalian benar-benar gak tahu belajar agamanya itu dari mana. Pantes kalau orang muslim itu kebanyakannya miskin dan terbelakang. Karena apa? Karena dari dirinya sendiri suka menyakiti orang lain, suka menzolimi orang lain. Jangankan orang lain, orang tua sendiri aja kalau beda agama, beda ini udah dibilang sesat, udah dibilang masuk neraka. Ajaran mana yang kayak gitu coba? Saya ini walaupun bajingan yang dapat hidayah dari Allah, Allah itu ngajarin saya gimana jadi anak yang berbakti sama
orang tua, baik sama saudara. Orang saya ini dari menderita, dari dibully, dizalimi orang, direndahkan orang, dijauhi orang, dikucilin orang. Makanya saya ini dapat ilmu dari leluhur, ilmu kehidupan. Jadi saya mau yang dulu saya ini, yang juga berpikir bahwa oh saya Islam, saya pasti masuk surga, orang lain enggak. Tapi saya itu karena hidayah mindset aku oh ternyata yang selama ini aku bilang baik itu malah yang terbelakang. Orang lain udah mengasihi binatang, mengasihi tumbuh-tumbuhan, sudah mencintai orang lain tanpa syarat. Ternyata dari Islam sendiri memanusiakan manusia aja nggak bisa. Ini nyata. Saya mengalaminya sendiri, jadi saya bisa ngomong kayak gitu. Gimana batin ini nggak tenang kalau kita menyakiti orang lain? Gimana hati ini nggak bisa tidur nyenyak, nggak bisa karena ngambil hak orang lain. Ilmu kehidupan yang kita rasakan, olah rasa sejati manunggaling kawula Gusti. Kalau kayak gitu, kapan orang Indonesia itu mau maju? Memanusiakan manusia aja nggak bisa. Padahal itu udah bencana alam, udah kebakaran di gunung-gunung, gempa bumi tiap hari, gunungnya udah aktif semua. Tapi gak mampu mengubah pikiran orang, gak mampu mengubah hati orang lain. Tanah Jawa itu perlu disucikan. Kamu tahu gak korban-korban dari kekejian dari zaman bahula, mulai dari tragedi berdarah yang kayak 65 PKI dan 98 dan Ambon sebagainya. Arwah-arwah mereka itu masih di situ, masih menuntut keadilan. Jadi mereka itu kayak tumbal, energinya negatif. Kasihan juga mereka, sampai mati aja masih di situ, masih mati penasaran. Tanah Jawa benar-benar perlu disucikan, Nusantara perlu disucikan. Kenapa? Karena yang perlu disucikan itu nggak badan kita aja, tapi jiwa kita juga. Biar kita itu jadi orang yang baik, bisa memayu hayuning bawono seperti leluhur kita dulu.